Pada tahun 1959 sampai 1961 terjadi kelaparan besar di Tiongkok yang perkiraan korbannya itu 15 sampai 45 juta jiwa. Kemudian di Benggala, India juga terjadi kelaparan pada tahun 1943 yang perkiraan korbannya sekitar 2 sampai 3 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1845 sampai 1852 terjadi juga kelaparan di Irlandia yang memakan korban sekitar 1 jiwa lebih dan 1 jiwa lainnya berimigrasi. Ketiga peristiwa di atas merupakan 3 contoh krisis pangan dunia, di mana terjadinya kelangkaan bahan makanan yang menyebabkan kelaparan. Jadi berpedoman dari 3 peristiwa ini yang terjadi di masa lalu, kita hendaknya memiliki kemampuan untuk menjaga ketahanan pangan, terutama di lingkup kecil, lingkup keluarga kita. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan keluarga? Jadi, ketahanan pangan keluarga itu adalah kemampuan suatu rumah tangga untuk memastikan seluruh anggotanya itu memiliki akses yang cukup aman dan bergizi terhadap pangan secara konsisten untuk hidup sehat dan produktif. Jadi intinya adalah akses yang cukup, kemudian makanan yang aman, tentunya bebas dari zat-zat kimia, pestisida, bebas dari racun-racun yang merugikan tubuh kita yang bisa menimbulkan penyakit, dan tentunya bergizi ya. Karena kalau kandungan gizinya sedikit juga akan menyebabkan stunting atau gizi buruk terutama bagi putra dan putri kita. Kemudian apa sih yang menyebabkan krisis pangan keluarga itu atau krisis pangan di dunia pada umumnya? Bisa dibagi menjadi 2 faktor. Jadi faktor yang pertama itu saya kelompokkan menjadi faktor internal. Yang menjadi penyebabnya adalah kita itu terlalu tergantung pada fasilitas publik. Jadi kita terlalu tergantung pada sistem. Mungkin kita berpikir bahwa selama ini sistem bisa menyuplai bahan makanan yang kita butuhkan. Ketika kita mau sayur, kita tinggal beli di pasar gitu ya. Ketika kita ingin telur atau ayam, daging ayam gitu, kita bisa membelinya di penjual telur. Jadi dengan pola pikir bahwa semuanya bisa terpenuhi dengan cepat oleh fasilitas publik, oleh yang disediakan oleh sistem, yang disediakan oleh supermarket, pasar, dan lain sebagainya, kita akhirnya menjadi terlena. Kita tidak sadar bahwa fasilitas publik itu rentan. Fasilitas publik itu bisa kolaps kapan saja. Misalnya contohnya air. Pada musim kemarau, air yang disediakan oleh fasilitas publik, misalnya PDAM, bisa macet dan terjadilah kelangkaan air minum. Jadi faktor internal ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang salah dari pemerintah seperti yang terjadi di Tiongkok ya. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Mao Zedong kalau tidak salah pada waktu itu, sehingga menyebabkan kelaparan di Tiongkok sampai menyebabkan jutaan yang meninggal. Kemudian manipulasi data pertanian ya. Bisa jadi hasil panennya sedikit tetapi dilaporkan kepada pengambil kebijakan, kepada pemerintah, hasil panennya itu berlimpah. Sehingga pemerintah ketika
mengambil kebijakan untuk publik, terutama masalah pangan dan pertanian menjadi salah dan keliru. Kemudian krisis pangan keluarga juga bisa terjadi karena cuaca yang buruk sehingga tanaman banyak yang mati, banyak yang mungkin hancur karena terjadinya cuaca yang buruk atau bencana. Kemudian faktor berikutnya adalah distribusi pangan yang buruk. Bisa jadi mungkin jembatannya yang hancur sehingga terjadi gangguan distribusi pada bahan makanan. Ketika hal itu terjadi pada saat kita mau beli sesuatu di pasar, padahal di pasar tidak ada stok panganan karena distribusi yang tidak lancar tadi, sehingga membuat keluarga kita itu menjadi krisis pangan atau kelangkaan bahan makanan. Kemudian faktor-faktor yang lain bisa jadi karena gagal panen, mungkin karena hama ya, seperti yang terjadi di Irlandia, karena hama yang menyerang kentang sehingga mereka gagal panen dan menyebabkan kelangkaan pangan dan bencana kelaparan. Kemudian faktor berikutnya bisa terjadi karena perang dunia sehingga pertanian menjadi terganggu dan distribusi juga terganggu ya. Seperti yang saat ini terjadi di Iran ya, di mana kita tahu bahwa Iran dan Timur Tengah itu penyuplai minyak yang cukup signifikan ke seluruh dunia, sehingga ketika terjadi perang, maka suplai minyak menjadi terhambat dan BBM menjadi langka di seluruh wilayah, sehingga mempengaruhi produksi, dan ketika produksi terpengaruh, bahan makanan pun juga menjadi terpengaruh dan bisa menjadi langka. Kemudian yang selanjutnya adalah inflasi harga, sehingga ya rakyat tidak mampu membeli bahan makanan karena nilai tukar uangnya menjadi kecil. Jadi rakyat menjadi miskin dan tidak mampu untuk membeli bahan pokok. Salah satunya bisa beras, bisa kentang, dan bahan-bahan lainnya ya. Kemudian yang menyebabkan krisis pangan yang sampai menimbulkan bencana seperti yang terjadi di Irlandia adalah terlalu tergantung pada satu makanan pokok. Seperti di Irlandia terlalu tergantung pada kentang sebagai makanan pokok dan tidak ada alternatif lain, sehingga ketika kentangnya terserang hama, maka terjadilah krisis pangan dan bencana kelaparan yang menimbulkan jutaan korban jiwa. Kemudian faktor penentu yang lainnya adalah kebijakan pemerintah yang lambat. Misalnya ketika bencana sudah terjadi gitu ya. Jadi penanganannya lambat sehingga krisis pangan ini bisa menimbulkan bencana korban jiwa yang terlalu besar ya, sampai jutaan. Jadi pemerintah atau pengambil kebijakan memiliki peran yang signifikan ya. Jadi ini beberapa faktor dari krisis pangan keluarga atau krisis pangan dunia, faktor internal, faktor eksternal. Kemudian bagaimanakah ajaran Buddha mencikapi krisis pangan dunia atau ketahanan pangan keluarga ini? Ada beberapa ajaran Buddha yang relate dengan kondisi ini. Yang pertama seperti yang tertuang di dalam Dhammapada Atthakatha 203. Di dalam Dhammapada ini diceritakan ada seorang petani yang mencari sapinya yang hilang ya, sampai kecapean dan sangat-sangat kelaparan. Setelah mencari sapinya, dia langsung mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Namun Sang Buddha tahu bahwa petani ini kelelahan dan kelaparan, kemudian diinstruksikan
kepada donatur atau umat yang lain untuk memberi makan dulu sang petani ini sebelum mendengarkan khotbah Dhamma ya. Jadi Sang Buddha tidak memberikan khotbah Dharma kepada mereka yang mengalami kelaparan ya. Karena tentu orang yang mengalami kelaparan ini tidak akan mampu mencerna Dharma karena tersiksa atau terganggu oleh rasa lapar yang ia alami. Makanya muncul kutipan yang terkenal dari Dhammapada Atthakatha ini adalah Jigaca Paramang Roga. Jadi kelaparan adalah penyakit yang paling berat. Oleh karena itu, sebelum mempraktekkan Dharma, hendaknya kita menjaga kesejahteraan keluarga kita, menjaga agar keluarga kita itu cukup makanan dan cukup segala sesuatunya ya. Akan sangat-sangat sulit kita mempraktekkan Dhamma dalam kondisi keluarga yang terbengkalai, makanan tidak ada. Tentu pemahaman Dhamma yang kita dapatkan akan sangat-sangat minim sekali ya dengan kondisi batin yang tidak seimbang seperti itu. Kemudian ada juga yang terdapat di dalam Digajanu Sutta yang berisi 4 syarat kebahagiaan umat awam. Jadi 2 diantaranya itu adalah Utana Sampada atau rajin dan tekun bekerja. Kemudian Araka Sampada atau menjaga hasil usaha. Jadi ini berhubungan erat sekali dengan ketahanan pangan keluarga agar supaya bagaimana kita sebagai perumah tangga itu rajin mengumpulkan kekayaan, kita tekun bekerja, mungkin juga bekerja di sawah, di ladang untuk menanam tanaman bahan kebutuhan yang kita dapatkan. Kita juga bekerja mungkin di mana saja untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan untuk membeli atau ya bisa mengakses bahan makanan yang kita butuhkan. Kemudian yang poin kedua yang Araka Sampada adalah menjaga hasil usaha. Jadi menjaga hasil usaha yang kita miliki, menjaga hasil panen yang kita dapatkan untuk cadangan di masa depan ya, untuk kebutuhan-kebutuhan di masa depan itu juga membutuhkan keterampilan yang khusus ya. Jadi ada 2 poin yang relate dengan ketahanan pangan keluarga. Yang pertama rajin dan tekun bekerja, kemudian menjaga hasil dari usaha atau dari pekerjaan kita. Kemudian ajaran Buddha yang berikutnya yang relate terdapat dalam Sigalo Wada Sutta. Jadi cara membagikan penghasilan. Yang pertama itu sebagian untuk kebutuhan hidup. Jadi penghasilan yang kita dapatkan kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan anak sekolah, kemudian kebutuhan istri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagian penghasilan kita gunakan untuk mengembangkan usaha ya. Jadi untuk modal usaha kita sisihkan penghasilan kita. Jadi jangan semua digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi di samping kita bekerja, kita juga berusaha untuk mencari pendapatan yang lain dari bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagian penghasilan kita itu kita gunakan untuk cadangan di masa sulit. Jadi di masa depan mungkin siapa tahu kita sakit, siapa tahu terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita bisa mengambil simpanan kita untuk membeli bahan makanan mungkin yang kita butuhkan ya, atau bahan-bahan yang lain gitu ya. Jadi itu poin dari Sigalo Wada Sutta, cara membagi penghasilan. Yang pertama untuk kebutuhan hidup, yang kedua untuk mengembangkan usaha,
dan yang lainnya cadangan di masa sulit. Dan mungkin ada poin yang lain juga, tapi yang relate untuk ketahanan pangan keluarga ini ada 3 poin ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada 4 pilar utama ketahanan pangan keluarga. Yang pertama di sini adalah availability atau ketersediaan. Jadi pangan itu selalu ada dalam jumlah yang cukup bagi keluarga kita, baik dari hasil produksi kita sendiri maupun ketersediaan di lingkungan kita ya. Mungkin ada pangan yang tidak bisa kita produksi, ya mungkin di sekitar kita ada yang memproduksi, tersedia dan bisa kita akses atau kita beli. Atau mungkin di pasar ada yang menyediakan itu bahan-bahan yang tidak kita produksi atau tidak kita tanam sendiri, itu bisa kita beli, seperti itu. Jadi, faktor yang utama yang menentukan pilar ketahanan pangan keluarga adalah ketersediaan bahan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah accessibility atau aksesibilitas. Jadi keluarga kita itu memiliki kemampuan fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan bergizi secara berkelanjutan. Jadi bisa kita akses di kebun kita, di ladang kita ya karena kita menanam sendiri, atau kita memiliki uang untuk mengaksesnya misalnya beli di lingkungan sekitar kita atau membeli di pasar ya. Jadi ini adalah pilar yang kedua, jadi aksesibilitas atau kemampuan mengakses bahan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah utilization atau pemanfaatan. Jadi pangan yang dikonsumsi itu memenuhi standar gizi, kemudian aman, bebas dari pestisida, bebas dari racun-racun kimia, serta diolah dengan cara yang benar. Jadi pemanfaatan ini sangat-sangat penting sekali. Walaupun kita punya pangan, bisa mengaksesnya, tetapi kalau tidak bergizi juga sama aja bohong gitu ya. Kalau tidak aman, penuh pestisida, penuh racun, juga bisa membahayakan keluarga kita. Oleh karena itu, pemanfaatan yang paling tepat adalah memanfaatkan makanan yang ada di pekarangan kita, yang ada di ladang kita yang kita produksi sendiri, karena kita tahu bagaimana cara kita menanamnya, apalagi kalau kita menanamnya dengan secara organik, tidak menggunakan pupuk kimia, maka makanan itu akan aman bagi keluarga kita untuk dikonsumsi. Kemudian yang terakhir adalah pilar stabilitas atau stability. Jadi ketersediaan dan akses pangan yang tetap terjaga di segala kondisi, termasuk saat krisis ekonomi, saat cuaca ekstrim, atau saat bencana pangan melanda, atau seperti yang Romo jelaskan di atas, ada perang, ada pertikaian ya secara lokal maupun secara global, makanan keluarga kita, pangan keluarga kita itu stabil, ada terus. Nah, ini pilar yang paling mungkin krusial untuk ketahanan pangan keluarga ya, apalagi di saat-saat bencana. Jadi stabilitas ketersediaan yang tetap terjaga dan terus-menerus bisa kita akses ketika bencana terjadi. Disinilah peran kita memiliki produksi pangan sendiri, kita menanam pangan sendiri itu sangat-sangat penting. Ketika fasilitas publik tidak menyediakan makanan, ketika sistem kolap, kita bisa mensuplai bahan makanan secara stabil untuk keluarga kita. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas langkah praktis di dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Jadi yang pertama itu adalah dengan optimalisasi lahan. Jadi mungkin ketika di pekarangan rumah kita ada yang kosong gitu ya, kita bisa memanfaatkan untuk menanam bahan-bahan makanan yang mungkin kita butuhkan sehari-hari, misalnya tomat, kemudian sayur wortel, kentang,
atau sayur-sayur yang kita butuhkan lainnya. Syukur-syukur kita punya ladang yang luas atau lahan sawah yang luas ya, bisa kita gunakan untuk menanam kebutuhan pangan kita secara organik ya. Jadi tanaman yang mungkin bisa kita tanam adalah tanaman yang cepat panen ya, yang bisa kita panen dalam waktu singkat seperti kangkung, bayam, sawi, pakcoy, kemudian ya tanaman bumbu dapur ya, bisa cabai, tomat, serai, kunyit ya. Kalau kita memiliki ladang yang lebih luas, kita juga bisa menanam kunyit dan jahe. Atau kalau lahan kita sangat-sangat sempit, mungkin seperti di perkotaan ya, kita tinggalnya mungkin di lantai 2 atau sangat-sangat terbatas sekali tempatnya, kita bisa menggunakan tabula pot, memanfaatkan rak pot atau polybag. Jadi sangat-sangat menghemat bahan dan proses untuk perawatan penjagaan tanamannya itu lebih lebih terjaga kalau kita tanam di pot ya. Jadi lebih hemat pupuk, lebih hemat air, dan lebih hemat ruang. Kemudian kita bisa mengoptimalisasi dengan menanam makanan-makanan yang superfood ya. Makanan-makanan yang sangat-sangat bergizi, tapi minim perawatan. Misalnya daun kelor gitu ya. Itu makanan yang sangat-sangat bergizi tetapi tidak membutuhkan perawatan yang ekstra, yang harus dicek setiap hari gitu ya. Dan banyak sekali makanan-makanan atau tanaman-tanaman sayur lokal yang sifatnya itu tidak butuh terlalu banyak perawatan ya, seperti mungkin jipan. Sekali kita tanam bisa panen berkali-kali. Ini adalah poin pertama untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga, yaitu dengan optimalisasi lahan yang sempit. Kemudian yang kedua adalah integrasi pertanian dalam skala kecil ya. Misalnya kita budidaya ikan di dalam ember, kita gabung dengan tanaman sayuran di atasnya. Atau mungkin kita memiliki kolam, isinya itu ikan lele, kemudian di atasnya kita menanam kangkung air. Jadi ada integrasi antara ikan dan kangkung yang ada di atasnya. Kemudian unggas petelur ya, skala rumahan kita memelihara beberapa ekor ayam. Jadi telurnya itu bisa kita panen, daging ayamnya bisa kita manfaatkan, bisa kita jual juga, dan pupuknya itu bisa kita manfaatkan untuk kompos dari sayur-sayuran kita. Jadi integrated farming, jadi saling melengkapi, saling memanfaatkan, jadi zero waste farming. Jadi pertanian yang nol sampah ya, karena sampah dari yang satu bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan ke yang lain gitu ya. Kemudian ya ini seperti yang saya bilang tadi itu daur ulang nutrisi atau zero waste, sisa dapur dan sampah organik diolah menjadi kompos atau pupuk hayati cair seperti pupuk bakteri fotosintesis, PSB ya, ada POC, ada PSB, ada banyak sekali ya yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Jadi ini fungsi dari integrated farming dan zero waste ya. Kita memaksimalkan apa-apa yang kita miliki agar bisa saling melengkapi. Pupuk untuk tanaman, kemudian air dari kolam ikan bisa untuk menanam sayur gitu ya. Kemudian sisa limbah dapur bisa untuk pupuk organik cair dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi karbonhidrat. Jadi kita mengurangi ketergantungan mutlak kita pada makanan pokok yang kita miliki, misalnya terutama beras kalau kita di Indonesia ya, dan kita membiasakan untuk mengkonsumsi sumber karbonhidrat lain ya. Misalnya kalau di Lombok sendiri ada namanya umbi-umbian, ada ubi jalar, ada ubi ya, bisa juga jagung ya, kemudian ubi kayu, dan banyak sekali makanan-makanan sumber karbohidrat
yang bisa kita konsumsi sebagai alternatif agar supaya kita tidak terlalu terpaku pada beras ya. Karena kita tahu budidayanya juga sangat-sangat sulit sekali, kemudian terkadang menggunakan rabuk kimia yang berlebihan ya. Jadi dengan mengkonsumsi sumber karbohidrat lain itu akan membantu kita untuk menghemat pengeluaran di dalam pembelian beras. Dan yang paling utama adalah ketika makanan pokok kita menjadi langka, kita tidak kolap, kita tidak panik karena kita sudah belajar untuk mengkonsumsi makanan pengganti atau sumber karbohidrat sekunder seperti jagung, umbi-umbian, talas, ubi jalar, ya, atau pisang olahan dan lain sebagainya. Berpedoman dari yang terjadi di Irlandia ya, ketika panen kentangnya gagal karena hama yang menyerang tanaman kentang sehingga layu dan mati, dan terjadilah bencana kelaparan karena makanan pokok mereka ada kentang dan mereka tidak bisa makan makanan pokok yang lain, sehingga menyebabkan kolaps yang sampai jutaan yang meninggal. Jadi mengantisipasi hal ini, kita hendaknya mulai sekarang di keluarga kita itu kita verifikasi karbohidrat atau mengurangi ketergantungan terhadap karbohidrat terutama beras dan menggantinya dengan makanan sekunder lainnya. Kemudian langkah praktis di dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Kemudian yang keempat adalah manajemen stok dan pengawetan pangan ya. Jadi penyimpanan bahan kering, menyimpan cadangan bahan baku yang tahan lama seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan ubi-ubian ya. Kemudian pengolahan sederhana misalnya teknik fermentasi, pengeringan atau pengawasan kedap udara untuk memperpanjang masa simpan hasil panen yang berlebihan ya. Jadi kita harus memiliki wawasan dan kemampuan untuk menyetok makanan kita ya setelah kita panen agar tidak rusak. Kita harus ya mengolah secara sederhana agar usianya lebih panjang, atau makanan-makanan yang kering itu bisa kita langsung simpan agar bertahan lebih lama ya, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kita mungkin bisa membuat gudang khusus ya, mungkin gudang di bawah tanah sehingga suhunya cepat dingin ya, menjadi refrigerator atau kulkas gratis gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa belajar untuk membuat pendingin-pendingin tradisional zaman kuno, misalnya memanfaatkan kendi yang di dalamnya itu diisi pasir dan air, kemudian di kendi yang di dalamnya diisi buah-buahan, sehingga makanan di dalamnya itu bisa awet dan bisa bertahan lebih lama untuk kita gunakan di masa-masa krisis atau mungkin di musim kering ketika kita sudah tidak bisa menanam lagi. Lalu kemudian apa sih manfaat nyata ketahanan keluarga, ketahanan pangan keluarga? Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari ketahanan pangan keluarga ini. Yang pertama adalah efisiensi ekonomi. Jadi kita bisa menghemat anggaran belanja bulanan kita secara signifikan karena kita menanam di ladang sendiri, kemudian kita beternak di ladang sendiri, kemudian kita mungkin memelihara ikan di kolam kita sendiri. Jadi kita tidak perlu memberi sayuran hampir setiap hari, kita tidak perlu membeli telur setiap hari karena kita sudah mencukupi kebutuhan keluarga kita dengan sayur dari ladang kita. Bahkan kita bisa menjual hasil panen kita yang berlebih sehingga menjadi tambahan untuk ekonomi keluarga kita. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah
kualitas gizi terjamin. Karena dengan menanam sendiri, kita tahu mana makanan-makanan yang bergizi seperti daun kelor tadi ya, mana makanan yang aman untuk keluarga kita, tidak hanya bergizi tetapi juga aman, bebas dari pestisida karena kita menanamnya sendiri secara organik, bebas dari rabuk-rabuk kimia yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit pada zaman modern saat ini ya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah kemandirian. Keluarga kita itu akan menjadi lebih tangguh dan tidak mudah kolap pada saat terjadi krisis global ya, seperti krisis perang atau mungkin bencana alam di suatu daerah, sehingga pasokan makanan ke daerah kita atau ke pasar kita mungkin terhambat ya. Jadi dengan adanya kita memproduksi makanan kita sendiri, kita akan menjadi lebih tangguh, lebih mandiri pada saat kita mengalami bencana-bencana atau mengalami krisis-krisis di masa depan ya. Jadi itu ada 3 manfaat yang kita dapatkan dari ketahanan pangan keluarga. Yang pertama efisiensi ekonomi, kualitas gizi terjamin, dan kemandirian. Jadi mengingat pentingnya ketahanan pangan keluarga ini, seyogianya kita sebagai berumah tangga hendaknya berusaha untuk mandiri menanam pangan kita sendiri, tidak terlalu tergantung pada fasilitas publik ya. Kita berusaha mandiri baik untuk ketersediaan air, ketersediaan makanan, ada mungkin ketersediaan listrik juga ya. Kita bisa memanfaatkan kincir angin untuk listrik atau mungkin air, air sungai, atau mungkin kita juga bisa menggunakan panel surya untuk kebutuhan listrik ya. Kalau air mungkin kita bisa menampung air hujan, kita belajar bagaimana caranya untuk uh, menyuling air hujan itu agar bisa kita minum ya. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa mandiri pangan, agar kita bisa tangguh di dalam menghadapi krisis di masa depan. Semoga tema kali ini bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.